PSI bilang Pak Jokowi berkemungkinan untuk menjadi ketum, tapi harus masuk kader PSI dulu. Oh, itu urusannya Pak Jokowi ya, kan dia juga bukan kader PD Perjuangan, kan sudah dipecat dari PD Perjuangan. Saya termasuk yang hakul yakin 100% bahwa ketika Jokowi misalnya mencalonkan diri sebagai calon ketua umum PSI, maka tak mungkin akan ada calon lain yang siap menantang Jokowi sebagai orang nomor 1 di PSI. Ini ada kabar yang cukup mengejutkan ya dari PSI ya. Bahkan Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman mengungkapkan belum ada satupun orang yang mendaftarkan diri menjadi calon ketum PSI. Nah, menurut Anda siapa kira-kira ya bisa menyaingi Pak Jokowi atau bahkan Kaisang? Saya rasa tidak ada ya, karena akan ada setidaknya Pak Jokowi ingin maju lah sebagai ketua umum PSI ya. Dan menurut saya kalau Pak Jokowi maju sebagai ketua umum atau mendaftar sebagai ketua umum di Partai Solidaritas Indonesia, pastinya semua akan mundur lah, satu persatu akan mundur. Apalagi PSI sendiri pun juga menginginkan Pak Jokowi masuk bursa calon ketua umum PSI. Apalagi ditambah dari pemberitaan sini, wow, didukung DPW Jabar Kaisang belum penuhi syarat daftar calon ketua umum PSI. Wah, ini juga sangat mengejutkan sekali. Ada pemberitaan seperti ini ya, Kaisang belum penuhi syarat daftar calon ketua umum PSI. Padahal Kaisang ini sudah ketua umum PSI loh. Tiba-tiba ada pemberitaan seperti ini. Kan ini sangat mengejutkan sekali ya. Apakah PSI itu menginginkan setidaknya Kaisang itu diganti oleh Pak Jokowi? Nah, apalagi Pak Jokowi pada saat lalu itu akan mengkalkulasi lah untuk mendaftar sebagai calon ketua umum PSI. Ini kemungkinan masuk dalam sejarah ya. Yaitu apa? Yaitu anaknya diganti oleh bapaknya. Tidak seperti biasanya. Biasanya kan bapaknya menjadi ketua umum dan digeser oleh anaknya karena bapaknya itu sudah pensiun dari dunia perpolitikan dan lain sebagainya. Tetapi ini tidak. Ini yang semangat justru bapaknya, Pak Jokowi, yang semangat ingin menjadi ketua umum PSI. Nah, ini kan ada apa juga ya. Saya masih ingat betul pada saat lalu ya, ketika Pak Jokowi purna tugas, bahkan inginnya sih pensiun pulang ke Solo, dan ternyata wah tidak. Ternyata Pak Jokowi juga masih mengomentari tentang perpolitikan yang terjadi, dan bahkan juga banyak pejabat-pejabat atau bahkan menteri-menteri yang sowan ke Pak Jokowi. Artinya apa? Artinya Pak Jokowi itu masih belum siap pensiun. Dan bahkan juga Pak Jokowi menerima kunjungan-kunjungan para politisi, pejabat negara, menteri-menteri dan lain sebagainya. Dan di sini malah ada pemberitaan Pak Jokowi ingin maju sebagai ketua umum PSI. Nah, ini berarti kan hanya omon-omon saja ya, hanya omon-omon. Apalagi Kaisang belum penuhi syarat calon ketua umum PSI. Artinya Pak Jokowi lah ya yang menurut saya yang akan menjadi ketua umum PSI. Dan pastinya kader-kader manapun di PSI kalah lah dengan nama Pak Jokowi. Pastinya Pak Jokowi yang akan menjadi ketua umum PSI ya. Nah, apakah ini juga sudah di skenario ya setidaknya, karena Kaisang yang sebelumnya akan mendaftar sebagai ketua umum PSI ternyata belum penuhi syarat calon ketua umum PSI. Ini kan sangat mengejutkan sekali. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep belum memenuhi syarat pencalonan diri kembali sebagai calon ketua umum dalam pemilu raya PSI 2025. Kaisang masih membutuhkan dukungan dari Dewan Pimpinan Wilayah DPW dan Dewan Pimpinan Daerah DPD PSI untuk mencalonkan diri kembali. Kalau syaratnya seperti ini, artinya ya menurut saya sangat sulit sekali. Ini sama halnya seperti pemilihan presiden ya, yaitu harus ada setidaknya syarat threshold lah, karena harus membutuhkan dukungan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah untuk mencalonkan kembali. Ini kan sangat boh sekali. Saya kira itu setiap kader bisa mendaftar sebagai ketua umum PSI dan dipilih
oleh kader-kader PSI sendiri. Ternyata tidak ya. Seharusnya semua kader bisa mendaftarkan diri lah. Tidak semua kader lah, misalkan masyarakat yang inginkan ketua umum PSI bisa mendaftar dan diseleksi. Dan diseleksi setelah itu dipilih oleh kader-kader PSI siapa yang akan menjadi ketua umum PSI. Ternyata tidak. Ternyata harus ada dukungan dari Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah untuk mencalonkan diri kembali. Ini kan sangat wow sekali ya. Putra mantan Presiden Jokowi itu mengantongi setidaknya 1 dukungan DPW, yakni DPW PSI Jawa Barat sejauh ini. Untuk mencalonkan diri, kader PSI harus mengantongi setidaknya 5 dukungan DPW dan 20 dukungan DPD. Ketua DPW PSI Jawa Barat, Abang Ijo, mengaku mendukung Kaisang karena menilainya sukses melakukan gebrakan politik selama memimpin PSI. Kaisang dianggap mampu memberi pendekatan politik yang santai tetapi strategis. Nah, ini sangat lucu sekali ya. Kaisang harus mendapatkan dukungan dari Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah. Padahal kalau kita lihat pada saat pencalonan Kaisang sebagai Ketua Umum PSI pada saat lalu, bahkan hanya selang 2 hari setelah mendapatkan kartu tanda anggota PSI, nah tiba-tiba langsung menjadi Ketua Umum PSI. Berarti ini hanya gimmick-gimmick saja ya, yang mengatakan Kaisang belum memenuhi syarat dan lain sebagainya. Hanya gimmick-gimmick saja ini. Karena saya masih ingat betul Kaisang itu menjadi Ketua Umum yang tercepat setelah mendapat kartu anggota. Lebih lanjut, Abang Ijo berharap pemilu raya PSI dapat menghasilkan pemimpin kredibel untuk partai. Ketua Umum PSI yang baru akan diumumkan dalam Kongres PSI di Surakarta pada 18 Juli mendatang. Kami yakin Kongres pertama PSI di Solo akan melahirkan pemimpin terbaik bagi partai ini. Seorang ketua umum yang memiliki jam terbang tinggi dalam kepemimpinan nasional, rekam jejak yang sudah teruji dan kredibilitas dan tak terbantahkan, kata Abang Ijo. Nah, menurut saya ini ya Pak Jokowi lah. Pak Jokowi sudah menjadi wali kota Solo 2 periode, gubernur DKI Jakarta, dan bahkan menjadi presiden 2 periode. Jadi menurut saya itu Pak Jokowi kayaknya ya. Terkait hal ini, yaitu belum ada yang mendaftar sebagai ketua umum PSI, apakah kader-kader PSI tidak tertarik yaitu dengan pemilihan ketua umum partai yang super terbuka ini, konon katanya itu mengadopsi dari ide dari Pak Jokowi? Kita tidak tahu. Dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dari Ferdinand Hutayan, ya nggak ada lah, semua nunggu Jokowi. Cukup gini, Jokowi ketum, Kaisang ketua Dewan Pembina, Gibran wakil ketua umum, Bobi ketua DPP, Jan Etes ketua pemuda PSI. Daftar dong. Seperti yang diinginkan Jokowi calon tunggal. Coba PSI ID buka loket pendaftaran. Lagi pula ngapain Mulyono dijadiin kandidat yang udah jelas nggak ada yang mau daftar lah. SBY aja digantiin anaknya. Lah ini masa bapak yang gantiin anak? Bubar. Wah, kenapa sih media dari kemarin beritain berita ini mulu? Emang penting banget gitu pemilihan ketua mereka? Kan kemarin juga ketua umum mereka baru jadi anggota 2 hari udah bisa jadi ketum. Terus apa spesialisnya pemilihan ketua umum sampai terus-terusan diberitain mulu? Ya seperti itulah, jadi memang sangat mengejutkan sekali ya. Apakah ini hanya gimmick-gimmick saja ya? Karena yang sudah-sudah pemilihan ketua umum PSI itu ya Anda tahu sendiri lah, Kaisang bahkan baru menjadi anggota 2 hari langsung menjabat sebagai ketua umum PSI. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.